Oh my god! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Siswa TKJ Channel, wabil khususnya di 12 TKJ 2, ingin mempresentasikan materi seputar DHCP atau biasa disebut dengan Dynamic Host Configuration Protocol. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Maulana. Saya Randika Abrizal. Saya Jiki Nur Fajar. Saya Muhammad Hilman Rosyad. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kami melanjutkan ke pembahasan materi, alangkah baiknya teman-teman mengklik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Materi pertama yaitu seputar tentang pengertian DHCP yang akan dijelaskan oleh Muhammad Gilang Maulana. Baik, terima kasih Saudara Randika. Apa itu DHCP? Seperti telah disebutkan sebelumnya, DHCP kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Pengertian DHCP adalah protokol yang digunakan untuk menyediakan dan menyebarkan alamat IP secara otomatis ke perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan. Secara singkat, DHCP adalah protokol yang memudahkan penyebaran alamat IP karena dilakukan secara otomatis. Perbedaan DHCP server dan DHCP klien dalam sistem kerjanya. DHCP adalah protokol yang terdiri dari dua jenis, yaitu DHCP server dan DHCP klien. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut. DHCP server adalah perangkat yang bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan, serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam suatu jaringan sama secara otomatis. Dengan kata lain, DHCP server sebagai pihak yang membantu administrator dalam memberikan alamat IP. Adanya layanan DHCP server bisa mengurangi kesalahan dalam pengisian alamat IP yang dilakukan secara manual. Sementara DHCP klien adalah perangkat yang terhubung atau tersinkronisasi dengan DHCP server. Perangkat ini akan meminta alamat IP dan menerima konfigurasi dari DHCP server sehingga dapat terkoneksi ke jaringan dengan baik. Dapat dikatakan, DHCP klien ini merupakan pihak yang meminta alamat IP dan memastikan telah mendapat alamat IP yang sesuai. DHCP klien tidak akan bisa bekerja atau berfungsi tanpa adanya DHCP server. Baiklah, itu tadi pengertian tentang DHCP. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan tentang fungsi DHCP. Fungsi DHCP bisa disebutkan alamat IP ke perangkat klien. DHCP server tidak hanya berfungsi untuk mendistribusikan alamat IP ke perangkat klien. Fungsinya antara lain: 1. Mengelola dan menyebarkan IP address. 2. Memperbarui IP address secara otomatis atau alamat IP yang digunakan oleh klien memiliki masa berlaku pemakaian atau masa kadaluarsa. 3. Mencegah IP konflik, atau bisa juga alamat IP yang sama akan mengakibatkan terjadinya konflik alamat antar jaringan atau yang bisa disebut trouble. Selain adanya konflik jaringan, perangkat juga tidak dapat terhubung dengan jaringan. 4. Mendorong penggunaan kembali IP address. Nah, itu dia tadi pengertian seputar DHCP dan begitu pula fungsi dari DHCP. Selanjutnya, cara kerja DHCP akan dijelaskan oleh Jikri Nur Fajar. Cara kerja DHCP server. Nah, setelah mengetahui perbedaan DHCP server dan klien serta fungsinya, kamu juga harus memahami bagaimana cara kerja DHCP server. Terdapat 4 proses kerja DHCP, yaitu discovery, offer, request, dan acknowledge. Berikut penjelasan masing-masing tahapan. 1. IP list discover. Discover merupakan proses pertama di mana perangkat klien akan mencari layanan DHCP yang terhubung dengan jaringan sama. Setelah menemukan DHCP server dan satu jaringan, DHCP klien akan mengirimkan pesan ke server untuk memberikan konfigurasi jaringan atau alamat yang tersedia pada DHCP server. DHCP klien dapat bekerja jika network adapter diaktifkan. Nah, itu dia kawan-kawan bagaimana tentang cara kerja DHCP. Selanjutnya, DHCP juga mempunyai kelebihan, tapi kelebihan itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Hilman Rosyad. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan DHCP. Menggunakan DHCP adalah proses memberikan berbagai keuntungan bagi administrator dalam mengelola konfigurasi jaringan perangkat. Adapun kelebihan DHCP sebagai berikut. Pertama, pengelolaan IP address menjadi lebih mudah dan cepat dengan sistem kerja otomatis.
DHCP adalah protokol yang mampu memberikan konfigurasi jaringan dalam satu waktu ke banyak perangkat sekaligus. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi administrator karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Kedua, pengaturan terpusat pada server. Dengan adanya DHCP server, administrator hanya mengatur server yang menjadi pusat data konfigurasi jaringan. Jika ada perubahan atau penambahan perangkat klien, server akan secara otomatis mengaturnya. Ketiga, mencegah IP konflik. DHCP server tentunya memiliki banyak list alamat IP yang berbeda-beda. Hal ini mencegah terjadinya konflik akibat penomoran yang sama. Bayangkan jika dilakukan secara manual, akan ada kemungkinan administrator mengulang alamat IP sama sehingga klien tidak bisa terkoneksi dengan jaringan. Keempat, mencegah kesalahan dalam penomoran IP address. Alamat IP yang terdiri dari angka-angka tentunya berisiko salah dalam memasukkan konfigurasi jika dilakukan secara manual. Masalah ini dapat diatasi oleh DHCP server. Bahkan lebih akurat dalam menentukan alamat IP untuk setiap perangkat. Terakhir, mampu mengelola jaringan dalam skala besar. Kelebihan DHCP adalah dapat mengelola serta memproses banyak permintaan klien dalam satu jaringan dengan waktu yang bersamaan. Cukup sekian kelebihan dari saya. Nah, itu dia tentang kelebihan DHCP server. Sekian pula presentasi tentang materi DHCP. Mulai dari pengertian, fungsi, cara kerja, dan kelebihan DHCP. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan mudah dipelajari oleh banyak pihak. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.